Kalau Kota Tasik sepertinya punya tradisi hangat-hangat panas. Ya. Berbeda dengan kabupaten yang dingin-dingin hangat lah. Mau main politik bersih maupun main politik kotor, tetap saja dihormati, bukan pada akhir. Orang sering mengatakan ini kan realitas. Gitu. Ini adalah realitas yang salah. Beri aku uang. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan dukungan. Politisi-politisi itu membawa dua konsep tadi. Konsep politik kekuasaan, konsep politik pasar. Dan itu tidak salah, emang politik gitu. Politik adalah seni untuk meraih. Melakukan kesenian, memamerkan kesenian politik itu dengan bagaimana cara mengambil suara dari ini. Tetapi kalau misalkan meraihnya itu dengan cara manipolitik, dengan cara yang melanggar, itu sudah bukan lagi seni. Ini catatan penting lah gitu bagi saya itu. Kenapa tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ini? Ya karena saya ingin kehidupan warga Tasik itu berkah. Selama ini kita tidak mendapatkan keberkahan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan seorang akademisi, seorang aktivis, pengamat politik, sosial, dan budaya. Dan beliau adalah, bagi saya, Kiai, Ustadz. Ahlinya Qawaidul Imla wal Khot. Beliau adalah Pak Asep Tamam. Terima kasih atas kehadirannya, Kang Asep. Ya, alhamdulillah. Kita akan membicarakan hal yang terkait dengan dinamika politik hari ini. Bagaimana dalam perspektif seorang Asep Tamam melihat ini? Gimana Kang Asep? Ya, untuk konteks Kota Tasikmalaya. Ya, sekarang kan sudah agak tipis-tipis, tensinya naik. Kalau Kota Tasik sepertinya punya tradisi hangat-hangat panas. Ya. Berbeda dengan kabupaten yang dingin-dingin hangat lah. Ya, karena memang kultur politiknya bagi saya beda. Gitu. Ya. Ya, kalau konteksnya di Kota Tasik ya, masih ingat ketika wacana Pilkada 2023. Di tahun 2022 itu riuh, rame, bahkan ya hangat-hangat panas lah. Gitu. Ternyata ada keputusan diundur sampai 2024, bulan November, semua berhenti beraktivitas politik. Yang kemudian hari ini kita merasakan kembali lah. Kebetulan saya juga ikut di beberapa grup, walaupun ya mungkin di Facebook kita tidak begitu melihat. Dulu ada kabar pilkada, ada FWT itu yang meramaikan di ruang terbuka Facebook. Ya mungkin sekarang ada beberapa. Tapi ya sepertinya kulturnya hari ini kultur politik dukung-mendukung. Sementara kita bergerak juga untuk berada di garis luar untuk mengawal. Karena bagi saya mengawal proses itu lebih penting daripada mengawal proses pemaketan, pasangan. Itu penting, terutama bagi para politisi dan partai politik itu penting. Tapi ada yang mesti disampaikan bahwa proses untuk mengawal proses itu bagi saya jauh lebih penting. Dan dalam proses politik ini banyak catatan tentunya. Ya. Dari masa ke masa. Ya, jadi Kota Tasik kan hanya 10 kecamatan dengan radiusnya yang cukup mudah diakses oleh para politisi. Berbeda dengan kabupaten. Jadi untuk mengetahui satu wilayah, bolehlah kita untuk mengetahuinya dengan cara membandingkannya. Tu'raful asya'u bi'addadiha. Untuk mengetahui sesuatu itu, ya salah satu caranya dengan mengetahui perbandingan. Untuk mengetahui kota, ya kita bisa melihat perbandingan dengan kabupaten. Untuk mengetahui kabupaten, kita juga bisa melihat dengan kota, termasuk kultur politik. Nah, di Kota Tasik kita punya catatan penting kemarin ya, tentang pileg dan pilpres, di mana tidak lebih dari 5 pelaporan ke Bawaslu dan tidak ada
kemudian satu pelanggaran pun atau yang katakanlah potensi pelanggaran yang kemudian ditindak. Nah itu catatan penting ya, yang dimana mungkin itu oleh para politisi dibawa ke ranah pilkada. Ada catatan ya, saya terbuka aja ya, Asep. 2024 ada catatan tusuk sate gitu ya. Ya, mengacu kepada 2019. 2019 ada istilah tayo gitu kan. Iya. Lalu ya pemirsa mungkin bisa memahami tanpa harus dijelaskan. Itu konteksnya kedua kasus ini apa. Ini yang menjadi kekhawatiran Kang Asep tentunya dalam mengawal di luar. Karena ya sepertinya politisi yang hengki-pengki kan. Yang melakukan money politik, jadi ya sudah. Tidak ada tindakan, tidak ada hukuman, tidak ada. Secara sosial apalagi nggak ada. Tetap yang mau main politik bersih maupun main politik kotor, tetap saja dihormati, kan pada akhir. Ya itu realitas ya. Ya itu realitas politiknya ya, realitas politik. Tetapi saya sering untuk urusan politik itu menambahkan dua kata di belakang kata realitas, yaitu yang salah. Ya. Jadi orang sering mengatakan ini kan realitas gitu. Saya sering harus mengatakan bahwa ada dua kata yang tertinggal, yaitu yang salah. Ini adalah realitas yang salah. Entah kenapa ya, saya sering kali merasa getek kalau misalkan ada orang yang mengatakan ini adalah realitas. Ya. Karena ya kalau ungkapan itu disampaikan, ada kesan bahwa kita mengalah pada realitas yang salah. Ya. Nah, tentu konsep saya selama ini, terutama dalam bidang politik, itu adalah tidak menyerah, tidak mengalah pada realitas yang salah. Nah, jadi Kota Tasik memang sedikit penduduknya lebih sedikit, wilayahnya lebih ringkas ya. Artinya kalau misalkan pun para politisi melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran politik, banyak sih pelanggaran politik ya. Salah satu diantaranya adalah money politik. Beda antara kota dan kabupaten. Kalau kabupaten kan berani nggak gitu, sampai harus 39 kecamatan dirambah gitu dengan konsep-konsep seperti itu, agak sulit gitu. Tapi untuk di kota sepertinya, apalagi dengan melihat catatan 2019, 2024 di Februari kemarin, luput lepas dari tindakan, ya dikhawatirkan memang, itu catatan penting ya, bahwa perilaku itu aman gitu. Di titik ini tentu kita harus menyampaikan bahwa bisa jadi ke depan itu perilaku seperti itu tidak sampai mendapatkan tindakan. Nah, tetapi pertanyaan kemudian, apakah kemudian Kota Tasik akan terus seperti ini? Tidak kemudian menjadi inspirasi. Politiknya masih tetap berada pada fase yang seperti itulah. Kalau orang-orang jahiliyah dulu mengatakan darhimuna wa illa faqadtumuna, beri aku uang. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan dukungan. Saya mendapatkan itu dari sebuah kitab ya, yang bercerita tentang aktivitas sosial warga jahiliyah dulu. Ukuran dukungan itu ya dengan dirham kan, dengan uang. Ya. Ya ini kan ya jahiliyah. Jahiliyah modern. Iya. Ya jahiliyah konteksnya. Jadi aku kasih dukungan, aku kasih kau dukungan, tapi sini aku kasih uang. Kasih dirham. Iya. Dulu kan kayak gitu di zaman jahiliyah itu. Iya. Nah, dan konteksnya dalam konteks hari ini ya politik memang realitas yang salahnya seperti itu. Saya tambah ikuti Kang Asep. Ya, kalau mengatakan ini kan realitas itu agak bahaya itu. Seperti menyerah gitu pada sesuatu yang sudah ada. Tapi ini kayaknya kejahilian kolektif, aku lihat. Betul. Apalagi sekarang ini juga dihadapkan pada bahwa Kota Tasik itu kota santri lah, kota pesantren, kota dengan bertabur ulama-ulama yang terkenal lah gitu. Nah, di konteks politik hari ini memang
kita butuh selain dari media ya, kita juga butuh aktivis-aktivis mahasiswa untuk tetap menyuarakan itu. Dan di antara yang paling memiliki tempat terhormat untuk menyampaikan politik moral, politik benar salah itu adalah para ulama. Nah, sepertinya di Kota Tasik hari ini belum begitu kuat suara-suara yang dihembuskan dari pesantren, dari dunia keulamaan untuk mengawal proses ini. Kota Tasik tampak kehilangan kompas moral dalam konteks politik ya. Ya betul. Kalau dalam kehidupan sosial, nafas religiusitas di Kota Tasikmalaya itu sangat kuat terasa lah. Kita melihat ya, seringkali Kota Tasik menjadi tempat demo, apapun yang berhubungan dengan dunia keagamaan. Yaitu pertanyaan tadi ya, dalam dunia politik sepertinya itu berbeda dunia gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kita lantang gitu teriak bela Palestina, kita lantang teriak diskriminasi terhadap ulama, kita lantang berbicara pembelaan terhadap Islam. Tapi dalam konteks politik realitas yang salah tadi gitu ya, yang tanda kutip Kang Asep itu ngutip dari sebuah kitab jahil lah ya, itu kenapa seakan kita tidak punya figur yang menjadi kompas moral? Ya, saya khawatir bahkan ke depan itu politik itu tetap diposisikan seperti ini gitu. Apapun yang dilakukan untuk kemenangan itu, ya itu adalah seni berpolitik. Dan hari ini saya khawatir ada perasaan, ada pandangan, ada pemikiran yang seperti itu terus di kalangan para ulama juga. Jadi sebetulnya ada batas di antara politik menang kalah dengan politik benar salah. Nah, politik para ulama itu betul, kalaupun berpolitik untuk konteks menang kalah itu tidak disalahkan. Ya, itulah adalah politik kekuasaan. Tapi ketika bicara tentang dunia keulamaan, di atas punggung para ulama itu ya memiliki tanggung jawab moral yang saya sering sebutkan sebagai politik moral. Nah, maka kekosongan wilayah ini sering saya merasa terpanggil berada di jalur itu, di jalur yang kebetulan juga media-media sering mengundang, sering bertanya, dan arah pemikiran politik saya ke sana. Oke, Kang Asep. Balik lagi, saya mempertajam ya, karena ada agenda besar di benak Kang Asep itu untuk mengawal dari luar politik kebenaran tentunya. Dan itu adalah politik moral, gerakan politik moral, bukan gerakan politik dukung-mendukung. Ya. Ya, tadi balik ke dalam soal fenomena, kenapa terjadi itu di kota yang tanda kutip kita ini bertabur ulama, bertabur pesantren, dan nafas religiusnya sangat tinggi sekali, tapi ada semacam pembiaran terhadap realitas politik yang salah tadi. Money politik bebas-bebas saja terjadi gitu kan. Iya. Lalu hal-hal yang sifatnya tanda kutip catatan moral juga bagi saya cukup menyakitkan gitu ya. Melihat kok kota saya ini kayak semacam anomali gitu ya. Gitu. Maaf, ada satu kasus seorang pejabat tinggi eselon 2 hari ini ya secara terang-terangan memperlihatkan pelanggaran terhadap etika yang bagi saya itu sangat berat, karena itu terkait dengan janji dan kehormatan dia gitu. Dilabeli partai politik hari ini dan itu nyebar di mana-mana. Gimana? Ya, catatan saya sebetulnya ada di status Facebook terbaru ya. Jadi para pendatang baru di dunia politik itu seringkali terlalu polos. Dan itu dikhawatirkan gitu, ortopraksi atau kesalehan individu, pesona kepribadian, itu kemudian dengan memasuki dunia politik itu dikhawatirkan justru memuai, mengendur, menipis lah gitu. Nah, saya kira
bagi mereka-mereka lah gitu yang ingin masuk di dunia politik, memang perlu untuk mengonsep diri berbekal dengan bekal yang cukup lah gitu. Yang dikhawatirkan justru keinginan ideal seseorang dengan keinginan politisi di tingkat partai, misalkan di level partai itu berbeda. Dan itu terjadi di kota, di Kabupaten Tasikmalaya, mungkin di se-Indonesia lah, ketika mereka-mereka yang di awalnya dipahami sebagai sosok-sosok yang baik, itu kemudian masuk, tertarik, atau mungkin ditarik ya, didorong, masuk ke dunia politik yang kemudian tidak cukup bekal, tidak kuat mental gitu, dengan perilaku, habit, dengan kebiasaan-kebiasaan di tingkat partai itu ya seperti itulah gitu. Nyambung kan sebetulnya? Ya. Atau terlalu halus? Ya, ini bahasanya kurang tegas sih. Ya, bahasa akademisi lah gitu. Bahasa sastra bahkan. Ya, sangat halus sekali. Walaupun keras isinya. Iya. Gitu. Ya, jadi dan itu untuk siapapun lah sebetulnya, bukan hanya untuk pejabat, bahkan juga untuk ulama. Boleh nggak saya menafsirkan perkataan Pak Asep dengan kata-kata yang sangat jelas gitu? Ya, tetapi itu untuk banyak. Memparafrasekan gitu ya, kalau istilah kita ini. Ya, boleh kepada siapapun. Tetapi ya, ini kan pesan moralnya, ya siapapun yang orang-orang baik di Tasikmalaya itu bisa jadi menjadi target para politisi, partai-partai itu untuk membidik. Jadi ada yang membidik dari sisi keberpengaruhan, tetapi juga mungkin ada yang membidik dari sisi kesalehan, kebaikan, tidak adanya catatan-catatan negatif gitu. Jadi kecerdasan politisi ini bisa mengeksploitasi kesalehan seseorang, bisa jadi, keulamaan seseorang, bisa jadi, kebaikan seseorang, iya, yang andalmi gitu ya. Ya, tidak ada tampak dia itu akan tabrak sini, tabrak sana gitu ya. Nah, itu bahkan bisa menjadi, kan politik itu seni ya. Dan ketika masuk ke sana, lupa diri ya, atau hilang jadi identitasnya itu. Nah, jadi kediriannya tuh hilang. Ikut kemudian pada arus baru. Larut. Dan membiarkan saja. Ya. Ya nggak apa-apa, tabrak-tabrak juga nggak apa-apa gitu. Ya. Adapun misalkan partai-partai, para politisi seperti itu memang bagi saya sih ya itu juga realitas politik yang hari demi hari ya kita melihat. Kalau partai itu kan konsepnya menang kalah itu. Sementara mereka yang baru bergabung di sana itu mungkin di dalam dirinya masih membawa idealisme, artinya masih membawa politik ideal. Tidak membawa politik pasar gitu. Saya sering, entah ini dari saya atau dari siapapun gitu, politik moral melawan politik kekuasaan, politik ideal melawan politik pasar. Dia datang ke partai, dia datang ke dunia politik dengan membawa politik ideal, dengan membawa politik moral. Sementara di dalamnya, partai-partai itu, politisi-politisi itu membawa dua konsep tadi. Konsep politik kekuasaan, konsep politik pasar. Dan itu tidak salah, emang politik gitu. Politik adalah seni untuk meraih dukungan, seni untuk mengambil dukungan orang kepada dukungan kita. Ya seni-seni itulah gitu. Jadi saya melihat misalkan nanti tokoh-tokoh yang nanti akan manggung di Pilkada Kota Tasikmalaya melakukan kesenian, memamerkan kesenian politik itu dengan bagaimana cara mengambil suara dari ini, raih suara dari itu, dalam tanda kutip mencuri suara dari itu, bagi saya itu seni. Tetapi kalau misalkan meraihnya itu dengan cara manipolitik, dengan cara yang melanggar, itu sudah bukan lagi seni. Tapi apa? Itu sudah rujit, sudah kotor lah, sudah salah. Ya, termasuk Pak Sekda dong, yang pasang-pasang baligo pakai logo partai itu, gimana? Rujit juga? Ya, beliau orang baik yang saya tahu. Ya tahu kepribadiannya tahu. Ya,
eh, mungkin juga beliau tidak bermaksud ke sana, tidak ada niat ke sana. Tetapi ya catatan saya itu adalah bahwa ya tadi bahwa orang-orang baik itu seringkali, dan itu saya kira bukan kepada beliau saja, siapapun lah. Ya, tradisi di dunia politik itu memang seperti itu, dan mungkin belum cukup bekal untuk sampai pada sesuatu yang mengagetkan. Saya yakin bukan hanya beliau, tapi yang lain juga di kabupaten ada, di kota Tasik juga ada yang kaget. Lalu hal yang terkait dengan politisi ini, ya seperti ya tadi, kita nggak punya kompas moral. Seakan-akan nilai-nilai moral tuh hilang aja. Begitupun juga saya melihat kelompok elit ya. Ya, tanpa harus ini. Saya ingat kasus penangkapan Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota ditangkap, lalu divonis, lalu pulang ke Tasik, disambut bak orang balik naik haji. Ini ya, para tokoh terlibat, elit terlibat, termasuk tokoh agamawan. Mohon maaf, sebagian diantaranya ada akademisi juga. Gitu. Saya sih kok bisa seperti itu. Apa yang salah, Pak? Ya politik lah. Jadi politik itu bisa menciptakan wajah di luar dari wajah yang sebenarnya. Secara kasar mungkin terlalu sarkasme saya mengatakan bahwa politik itu bisa menjadikan iblis menjadi malaikat dan malaikat menjadi iblis. Saya tidak menyebutkan kepada siapa ini, alamat ini, tetapi secara umum, ini adalah rumus umum ya, konsep umum tentang dunia politik ketika berada pada fase yang kurang baiknya gitu. Karena politik bagi saya memiliki dua kepribadian. Kalau sudah baik, kita tahu ya, bagaimana saya membaca tentang Eropa dengan indeks pendidikannya, dengan indeks kebersihannya, dengan indeks pencarian solusi dari berbagai permasalahan. Itu ternyata Eropa yang tentang indeks keamanan, indeks kebersihan, indeks pendidikan. Nah, kalau politik sudah sedang baik-baik, maka pembangunan apapun dalam berbagai ragamnya itu bisa diciptakan. Tapi kalau politik sedang negatif-negatifnya, ya seperti Ukraina juga Eropa ya gitu, Soviet dan lain-lain lah gitu. Kalau jadi punya dua kepribadian yang ya kita maju mengarah kepada politik dengan wajah, dengan kepribadian yang positif itu. Jadi artinya ya mohon dipahami apa yang saya sering teriakkan selama ini dari tahun 2009 itu adalah ya bagaimana agar khususnya Kota Tasik dengan Kabupaten Tasikmalaya itu ya memiliki tradisi politik dengan kepribadian yang positif itu. Kalau misalkan saya mengalamatkan pelanggaran-pelanggaran politik di 2024 Februari itu kepada satu saja alamat partai, saya zalim. Karena memang kalau kita misalkan andai kita menghitung dari 45 calon anggota DPRD yang akan dilantik misalkan, atau 50 di kabupaten, 45 di kota itu, saya kira lebih dari setengahnya lah gitu melakukan itu. Nah, jadi artinya kalau kita mengalamatkan ke satu titik saja, kita zalim ke titik itu. Yeah. Nah, oke. Jadi ya ketika politik itu memancarkan kepribadian yang negatif itu, kemudian bisa kita kemudian mengopinikan seseorang yang negatif menjadi positif, atau mengopinikan orang yang negatif menjadi positif. Kebalikan lah gitu.
Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Tadi saya menanyakan hal itu karena ini kan terkait dengan preferensi politik masyarakat Kota Tasik yang abai dan membiarkan, meskipun pemimpinnya korupsi dibiarkan, bisa saja kan malah terbalik, disanjung-sanjung masih gitu. Ketika terbukti, malah ini kan terbukti gitu. Nah ini kan fenomena yang bikin geli kalau buat saya. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten sebenarnya berbeda. Saya nggak sependapat juga sama ya. Karena di kabupaten itu kalau ada yang seperti itu hilang. Gitu. Tadi anggap. Kalau di sini itu beda. Masih bisa memainkan peran-peran politik dan cukup agresif tanpa tanda kutip ada rasa malu. Gitu. Gak apa-apa, saya terbuka saja. Toh ini perspektif saya gitu ya sebagai warga. Ngobrol, gitu. Berarti kalau begitu ya fenomena politik 2019 yang ditakuti secara moral akan merusak dan politiknya adalah politik menang-menangan seperti tadi ya. Kata Kang Asep ini akan terjadi di pilkada besok dong. Ya, betul. Saya membuat bahkan catatan pertama pertemuan kita hari ini tentang itu, catatan tentang pelanggaran-pelanggaran kemarin yang tidak masuk ke jalur, tidak ditindak lah. Ini dikhawatirkan akan terjadi pada pilkada. Kemarin saya juga ngisi kok di badan di Bawaslu lah, yang menyampaikan ini bahwa setidaknya November 2024 ini ada rasa takut lah, ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa malu, dan bahkan mungkin ada efek jera. Harus ada yang seperti itu dialamatkan pada para politisi yang melanggar. Kalau itu melanggar, karena jauh-jauh hari sering didengungkan gitu bahwa yang menang nanti di pilkada Kota Tasikmalaya itu ya adalah yang kesiapan dari sisi materinya lebih kuat. Saya kira pendapat itu tidak salah, tetapi juga tidak benar. Bagi saya politik itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu siapa yang lebih mendapatkan kepercayaan lebih banyak, ya yang nanti yang menang. Gitu. Lagi-lagi pertanyaannya dengan cara apa kepercayaan itu didapatkan. Nah, kalau misalkan menghalalkan segala cara, tentu ya kita juga tidak bisa diam gitu. Dan itu tidak hanya dialamatkan kepada 1-2 kubu saja gitu, siapapun kita lah. Buktinya di Pileg kemarin juga saya kira tidak hanya satu partai yang melakukan itu, tetapi juga mungkin banyak partai. Mungkin semuanya, mungkin tidak semuanya. Yang jelas, ini catatan penting lah gitu bagi saya itu, kenapa tidak pernah berhenti untuk menyampaikan ini dari tahun 2009 itu. Ya karena saya ingin kehidupan warga Tasik itu berkah. Selama ini kita tidak mendapatkan keberkahan politik. Kita hanya menyaksikan pembangunan-pembangunan yang kemudian di dalamnya, misalkan di pileg atau pil eksekutif lah, pemilihan eksekutif. Ya kalau seperti ini terus gitu, ya kita hanya menikmati saja gitu, menikmati pembangunan, tapi kita tidak menikmati berkah pembangunan. Jadi artinya ya proses yang baik, proses yang benar di awal itu akan menciptakan proses-proses yang benar di selanjutnya gitu, setelah dilantik. Jadi tidak berkah itu terasa kan? Terasa gitu. Terasalah gitu, bahwa ternyata di sana sini masih ada permasalahan. Di sana sini selalu ada permasalahan. Itu karena memang mungkin bahkan di Indonesia hari ini konsepnya seperti itu.
Karena ya saya sampaikan itu 400 sekian kabupaten, 90 sekian kota, 38 provinsi hari ini semuanya bergerak ke pusat untuk meraih SK. Wallahu a'lam apakah itu kemudian ada itu, ada ini, kita tidak boleh menuduh, tidak boleh. Kalau saya nggak percaya nggak ada mahar. Nah, kalau kemudian betul ada mahar, ya Saya sedihnya itu adalah bahwa mahar itu kemudian berjenjang. nggak ada transaksi kalau saya nggak percaya. Ya, kalaupun misalkan iya itu benar terjadi, ya saya kira kalau dari kota kabupaten itu bermeter-meter, mungkin sampai di atas itu berkilo-kilometer. Nah, itu sesuatu yang saya kira itu yang membuat politik ini menjadi tidak berkah. Ya ketambah lagi ketika elektoral, ya masyarakatnya sudah apatis, Ya, tidak peduli sudah siapa umum. ya, apatis, dan cara meraih dukungannya ya dengan cara dibeli. Itu dipersiapkan jauh-jauh hari tentunya. Ya, Kelak betul tidak akan berkah karena awal dari persoalan korupsi itu berawal dari korupsi politik. ya. Jadi Dari prosesi politik yang mahal. dan memang Indonesia hari ini sedang kurang baik, bukan tidak baik-baik saja. Ya, Dalam hal-hal tertentu, misalkan hari ini kita melihat ada seorang ulama ya yang disampaikannya itu salah, kacau. Nah, tapi masalahnya adalah banyak pengikutnya. Nah, dalam dunia politik juga itu gambaran gitu. Kayak pemilu aja ya berarti. Ya, salah itu juga banyak pengikutnya. Dan itu sebetulnya ada dalam konsep kehidupan di dunia Islam juga kuat itu, Kang Muhadjir. Iya. Saya membaca ya di salah satu kitab, saya baca la ta'jab bil asyrori bi kasratihim walakin i'jab bil akhyari walau ma'qilatihim. Kagumlah, jangan kagum kamu terhadap orang-orang yang jahat walaupun itu banyak pengikutnya. Tetapi kagumilah orang-orang yang baik walaupun tidak memiliki pengikut. Itu kan realitas politik di sana, di dunia Arab. Dulu ya. Ya dulu, mau sekarang juga banyak orang-orang yang sebetulnya tidak baik tetapi banyak pengikut. Nah, seringkali ini kan dialamatkan ke dunia politik. Orang-orang mengetahui si Anu itu tidak baik. Banyak kesalahan, banyak kejahatan yang pernah dilakukan. Tetapi menang gitu. Di pemilihan kemudian menang. Ya itu realitas sosial ya. Jadi artinya ya. Dan saya walaupun seringkali selalu melawan ya terhadap realitas-realitas seperti itu, tapi pada kenyataannya saya juga pada hasil akhir itu saya menghargai. Mengikutilah, lu sudah wajah mahal. Iya. Akhirnya mengikuti siapapun nanti yang Kita menang. mending dipimpin oleh yang zalim, Iya. ya kan, daripada tidak memiliki pemimpin. Iya. Harus sudah wajah mahal. Betul. Jadi ketika sudah jadi, proses apapun yang terjadi, sami'na wa ata'na. Ya, kita mengikuti. Kalau ngelawan, nah itu waris itu. Saya tidak memiliki tradisi itu, tradisi melawan. Tidak ada tradisi perlawanan. Apalagi dalam konteks menuju pemilu, pilkada, saya seringkali menolak wawancara atau apapun dari wartawan untuk kemudian mendegradasi calon misalkan. Ya. Jadi kita ingin kota Tasik, Kabupaten Tasik ini memiliki banyak tokoh, angkat semuanya gitu sehingga. Nah, tapi siapapun nanti yang jadi ya kita kritisi. Ya kita kan harus tetap bersuara karena ini ruang-ruang demokrasi dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan kecuali hanya bersuara saja. Iya, saya mengerti juga dengan konsep-konsep media, konsep ya saya baca semuanya lah gitu setiap hari itu.
Tasik itu, dan saya mengerti dan menghargai semuanya. Konsep media, konsep politisi, konsep para aktivis Tasik. Ini catatan ya, bahwa di kabupaten sepertinya aktivisnya kurang. Ya, ya. Tetapi lembaga-lembaga pendukungnya yang banyak. Di kota Tasik, lembaga-lembaga pendukung yang kurang. Aktivisnya yang banyak. Kalau tidak disebutkan, tidak ada. Jadi lebih banyak aktivisnya daripada lembaganya gitu. Di kota. Di kabupaten sebaliknya. Oke Kang Asep, lalu apa terakhir mungkin harapan untuk pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan kota Tasik besok? Saya kira bolehlah kita pada akhirnya menghargai proses. Ya. Sampai kepada nanti dilantiknya pemenang. Tetapi harapan saya adalah siapapun nanti yang dilantik itu bisa membawa kota Tasik ini menjadi kota inspiratif. Jadi inspirasi daerah lain lah ya. Jadi pemimpin itu tidak hanya berpikir atau sekadar berpikir ya untuk melakukan kewajiban konstitusional, tapi harus melaksanakan banyak hal yang berhubungan dengan kesunatan. Ya, kalau kewajiban-kewajiban ya seperti sekarang ini, kemarin kita mengurus RPJPD 2025-2045 gitu. Ketika ada pertanyaan, kalau yang dari 2005 ke 2025 itu sudah terlaksana, sudah terpenuhi atau belum? Ya, jawabannya belum. Kan belum. Nah, jadi kewajibannya saja belum sampai. Apalagi misalkan kesunatan-kesunatan. Maka wajar kalau misalkan pemimpin-pemimpin di Indonesia hari ini tidak dikenal. Hanya dikenal di wilayah kota kabupatennya saja. Dulu kita punya RK, dulu kita punya Tri Risma hari ini. Yang dikenal bukan hanya di Bandung, di Jogja. Kenapa? Karena memang begitu banyak melakukan kesunatan-kesunatan. Sehingga misalkan penanganan kasus ini, penanganan, kalau kota Tasik lah, penanganan geng motor. Saya kira kalau konsep pemimpin itu pelet hanya untuk menangani saja, itu kita tidak menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi itu adalah ketika penanganan ini benar-benar menjadikan kota Tasik ke depannya menjadi referensi dari daerah lain tentang penanganan geng motor. Karena sudah tidak ada lagi geng motor di Tasik. Ini kan tidak seperti itu. Ada, ditangani, lepas, dan kita besok lusa menunggu masyarakat lengah datang lagi. Tentang sampah misalkan, tentang apapun gitu. Saya berharap, harapan saya pemimpin ke depan itu adalah yang berpikir out of the box. Jadi berpikir Tasik menjadi kota yang terus dibicarakan dan diberitakan karena gerakan-gerakannya, lompatan-lompatannya melebihi kota kabupaten lain. Ya, di titik ini ya saya kepada siapapun, kepada Kang Piman, kepada Kang Ipan, kepada Kang Yusuf, kepada siapapun yang mungkin ditakdirkan untuk maju di 2024 ini, untuk tidak berpikir seperti kemarin. Kita berpikirnya seperti hari ini untuk kemudian esok kota Tasik benar-benar jadi inspirasi. Oke, dari seabrek nama calon yang ada hari ini, Kang Asep sendiri yakin nanti wali kotanya sesuai apa yang diharapkan? Saya yakin sebetulnya dalam pertanyaan sederhana saja. Oh iya. Yakin apa? Tidak yakin. Maaf, belum yakin. Oke. Oke, terima kasih Kang Asep Tamam. Kita akan berbincang lagi tentu dengan bahasan-bahasan lebih berat tentunya. Karena ini penting disampaikan walaupun orang geli, banyak yang tidak suka dengan pembahasan ini karena justru karena ini pembahasan yang sangat ideal sekali, sangat jauh dari realitasnya, tapi ini kan harus tetap disuarakan, harus kita tetap sampaikan. Malah kalau saya lebih punya prinsip lain, ya harus berani saja kita ngomongin aja.
sakit, nggak sakit harus disampaikan gitu. Itu juga sesuai dengan hadisnya. Walau kana murran. Oke, terima kasih. Kita akan berbincang lagi dengan pembahasan tentu lebih penting lagi yang harus disampaikan ke publik tentunya. Harus diingatkan kepada calon pemimpin dan pemimpin kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.